Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maitriana Putri dengan NIM 19313147 dari mahasiswa IAIN Surakarta, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Tarbiyah. Nah, teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bentuk dan jenis permainan anak usia dini. Nah, teman-teman, berdasarkan cara bermainnya, jenis permainan anak usia dini dapat dibagi menjadi dua jenis macam permainan, yaitu yang pertama yaitu permainan aktif. Permainan aktif dapat diartikan sebagai kegiatan yang banyak melibatkan aktivitas tubuh. Permainan dalam permainan ini membutuhkan energi yang sangat besar. Dalam melakukan permainan aktif, biasanya anak itu akan melibatkan dua jenis motorik, yaitu motorik halus dan motorik kasar. Nah, misalnya permainan bebas dan spontan, yaitu anak dapat melakukan segala hal yang diinginkannya melalui aktivitas fisik. Tidak ada aturan-aturan dalam permainan tersebut, seperti bermain drama, bermain musik, mengumpulkan atau mengoleksi sesuatu, permainan berolahraga, permainan dengan balok, permainan dan dalam melukis atau menempel gambar. Nah, yang kedua yaitu permainan pasif. Permainan pasif merupakan jenis permainan yang hanya melibatkan sebagian anggota tubuh dan hanya akan mengandalkan motorik halusnya. Permainan ini menghabiskan sedikit energi. Misalnya permainan dengan gadget atau komputer, membaca buku cerita, mendengarkan cerita dan sebagainya. Permainan tanpa mengeluarkan banyak tenaga, tapi tingkat kesenangannya hampir seimbang dengan permainan aktif. Jumlah besar tenaga di tempat olahraga atau di tempat permainan. Sedangkan berkaitan dengan bentuk-bentuk permainan, menurut Kartono mengemukakan terdapat 3 bentuk permainan yang dimainkan anak usia dini, yaitu yang pertama permainan gerakan. Anak-anak bermain bersama teman-temannya melakukan kerjasama dengan beraneka ragam gerakan oleh tubuh. Yang kedua yaitu permainan memberikan bentuk. Kegiatan memberi bentuk pada fase permulaan berupa kegiatan destruktif. Kegiatan memberikan bentuk pada fase permulaan seperti memperintili, meremas-remas, merusak, mencabik-cabik, dan lain sebagainya. Mungkin lama anak dapat memberikan bentuk yang lebih konstruktif pada macam-macam materi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu permainan ilusi. Pada jenis permainan ini, unsur fantasi memegang peranan sangat penting dalam permainan ilusi. Misalkan sebuah sapu difantasikan sebagai kuda tunggangan atau permainan dokter-dokteran dan lain sebagainya. Melalui bermain permainan ini, anak menggunakan fantasi mereka untuk mewujudkan suatu kreasinya. Yang selanjutnya yaitu dalam prakteknya. Menurut Solehuddin berpendapat bahwa jenis-jenis permainan yang bisa dimainkan oleh anak usia dini dibagi menjadi 2, yaitu permainan bebas dan terpimpin. Nah, permainan bebas yaitu dalam permainan bebas anak boleh memilih sendiri kegiatan yang ingin dilakukan serta alat-alat yang digunakan. Permainan bebas merupakan bentuk permainan aktif, baik dengan alat maupun di dalam luar ruangan maupun di dalam ruangan. Nah, saat bermain bebas anak membutuhkan tempat, waktu, peralatan bermain serta kebebasan. Kebebasan yang diberikan adalah kebebasan yang tertib, yaitu kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, kebebasan tersebut diarahkan pada tumbuhnya disiplin pada diri anak. Dalam kegiatan bermain bebas, tugas seorang guru atau pendidik adalah melakukan observasi terhadap anak-anak yang mendorong atau memotivasi untuk anak lebih aktif bermain. Adapun contoh bermain bebas yang biasa dilakukan anak usia dini antara lain yaitu bermain pasir, air, bermain balok, bermain seperti perpustakaan, bermain di luar atau lain sebagainya yang sudah saya jelaskan tadi. Yang terakhir yaitu permainan terpimpin. Permainan terpimpin adalah permainan yang dilakukan dengan mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan jenis permainannya. Dalam kegiatan bermain terpimpin, anak tidak bebas, melainkan terikat pada suatu peraturan permainan atau kegiatan tertentu.
contoh-contoh permainan terpimpin yang bisa dilakukan anak usia dini antara lain yaitu bermain peran atau bermain sudut rumah tangga, bermain dalam lingkaran, bermain dengan menyanyi, dan permainan dengan alat-alat lainnya. Yang selanjutnya, saya akan memberikan contoh manfaat permainan untuk anak usia 5-6 tahun dengan 6 aspek perkembangan anak usia dini. Nah, di sini saya akan mengambil contoh permainan Temukan Aku. Nah, permainan ini dapat dilakukan usia 4 ke atas, berarti termasuk 5-6 tahun. Yang terdiri dari 6 anak atau dibagi menjadi 3 grup. Jadi setiap grup itu terisi 2 orang. Dan guru sebagai instruksi dalam mengatur permainan tersebut. Adapun langkah-langkah permainan ini. Step pertama yaitu untuk membagikan kelompok. Sebelum anak-anak masuk kelas, guru itu meletakkan gambar-gambar terserah, ini boleh bintang, boleh bulan, yang berada di sudut kelas. Nah, bagi anak-anak yang menemukan gambar yang sama, mereka akan berada dalam satu grup. Yang kedua yaitu anak-anak diinstruksikan oleh guru untuk masuk ke dalam kelas dan menyalakan musik, bertanda permainan itu sudah mulai. Dan anak-anak mulai mencari satu potongan gambar yang telah disebar oleh guru tadi. Yang ketiga yaitu setelah anak menemukan satu gambar, bintang, binatang, atau lain sebagainya yang sudah disebar oleh guru tersebut, anak-anak langsung dikelompokkan sesuai dengan gambar yang sama untuk melakukan permainan selanjutnya. Nah, step yang kedua yaitu guru memberikan pertanyaan kepada setiap kelompok dengan menggunakan media gambar. Kemudian anak menghitung banyak gambar yang dipegang oleh guru. Anak tersebut lari dengan kelompoknya untuk mencari kotak angka yang sesuai dengan gambar tersebut. Kotak angka yang diinjak harus sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh guru tersebut. Yang kelima yaitu anggota kelompok tidak boleh terpencar, harus menjadi satu. Satu kotak angka hanya boleh dimasuki oleh satu kelompok. Apabila dua kelompok memasuki satu kotak, berarti dipilih satu kelompok yang tercepat. Dan yang terakhir yaitu bagi yang kalah dalam permainan tersebut langsung diberikan semangat yang harus diambil oleh peserta yang kalah. Di kotak semangat yang berisikan amplop instruksi untuk memberikan semangat kepada anak-anak yang kalah untuk menang dalam babak selanjutnya. Nah, dalam permainan tersebut, aspek yang dapat diambil dari sebuah permainan tersebut yaitu yang pertama, sosial emosional. Sosial emosional, anak mampu bekerja sama dengan kelompoknya untuk mencari kotak yang sesuai dengan angka tersebut, melakukan instruksi dengan anggota kelompoknya. Yang kedua yaitu aspek bahasa. Di dalam kotak semangat berisi amplop yang berisi anak-anak disuruh untuk bernyanyi, kemudian berperan, bermain peran untuk mereka yang kalah. Sedangkan aspek kognitif, anak-anak melakukan strategi untuk melangkah cepat menuju angka yang dituju, mampu menebak jumlah gambar yang diinstruksikan guru, kemudian menuju angka yang sudah sesuai dengan gambar tersebut. Yang keempat yaitu aspek seni. Anak mampu berpikir kreatif agar anak bisa menempati satu kotak dengan isi oleh 2 orang. Sebelum permainan, anak-anak disuruh guru untuk mencari gambar di kelas dengan guru memutarkan musik untuk mengembangkan seni anak. Yang kelima yaitu aspek motorik. Nah, ketika anak lari mencari angka yang sesuai dengan gambar, termasuk dalam motorik kasar. Sedangkan motorik halusnya, anak-anak mengambil gambar yang mereka temukan tersebut. Yang terakhir yaitu aspek moral, yaitu memiliki sikap peduli terhadap teman untuk berlari bersama menuju angka yang ditujunya. Nah, permainan tersebut memberikan manfaat kepada anak untuk mengembangkan aspek yang harus dipenuhi pada masa anak-anak. Semoga permainan tersebut dapat memberikan manfaat bagi guru-guru pendidikan anak usia dini dan khususnya orang tua untuk memperhatikan perkembangan anak. Kemudian memilih suatu permainan yang cocok untuk anak-anak tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Dadah.